kelana, ya, diinjek kan, baru naik kan. Kemudian Umar bin Khattab itu, halo, ini masih mau lanjut? Masih. Umar bin Khattab itu khilafah yang keberapa? Khalifah yang keberapa? 3. Khalifah yang? 4. 2. Jangan terpengaruh dengan ini ya. 2. Tercetus pada tanggal 6 September 2021 pada saat COVID kalau nggak salah. Terus kemudian alhamdulillah disupport sama bidang sama RT, RW, terus kemudian disupport juga sama Masjid Al Muhsinin, dan sampai saat ini masih berlanjut support mereka semua. Dan kegiatan-kegiatan kampung berdaya tentunya banyak ya manfaatnya yang dirasakan. Satu, visi dari kita mendirikan kampung berdaya adalah membangun peradaban yang lebih baik. Artinya mereka yang awalnya mungkin minim pemahaman agama, kemudian krisis ekonomi, kemudian krisis akidah, dan kita datang ke sana untuk membangun menguatkan akidah mereka, kemudian memberikan semangat kepada mereka hingga pada akhirnya ini yang dirasakan sama masyarakat yang ada di situ. Bukan hanya warga Kampung Pemulung, tetapi terdampak juga sama yang ada di sekitarnya. Kan banyak tuh, ada di masjid di belakangnya, kemudian di sampingnya, di depannya itu berasa. Bahkan warga komplek Taman Alfa pun juga merasakan. Maksudnya gimana? Mereka yang cukup berkelebihan rezeki bisa membagi rezekinya sedikit untuk kepada anak-anak didik kita di kampung berdaya. Memang notabene anak-anak kampung berdaya itu adalah pemulung, ya, bapak ibunya pemulung dan anaknya sekolah, kadang ada juga yang nggak sekolah. Nah, itulah yang menjadi titik perhatian kita. Kita ingin membangun kampung berdaya itu mereka merasakan bagaimana pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus, hingga pada akhirnya kita juga ada program pendampingan, yaitu program beasiswa. Anak-anak yang bagus, rajin prestasinya, dan dia tidak mampu, maksudnya dia yatim ataupun duafa, kita berikan pendidikan, beasiswa pendidikan. Memang nggak semuanya dari kampung berdaya, ada dari beberapa wilayah yang memang notabene adalah mereka yatim dan duafa. Ayat 16. Coba baca. Alasan saya tertarik untuk mengajar di kampung berdaya yaitu yang pertama, saya dari kecil memang sudah ada ketertarikan untuk menjadi guru ya saat besar, tapi nggak kesampaian. Maka dari itu disinilah kesempatan saya untuk terjun ya, untuk merasakan bagaimana rasanya mengajar anak-anak. Dan yang kedua, seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Disinilah kesempatan saya untuk mengajar Al-Qur'an ya, agar apa yang saya pelajari itu bermanfaat bagi mereka seterusnya. Karena ilmu yang kita punya, jika kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Walaupun kitanya sudah meninggal, namun ilmu itu masih dipakai oleh murid-murid kita, nah itu masih
menjadikan pahala jariah bagi kita. Oke, di Kampung Berdaya kita mengajarkan dua pelajaran ya, yaitu tahsin dan tahfidz. Seperti pengajian pada umumnya, yang pertama tahsin yaitu memperbaiki bacaan yang sudah bisa membaca. Bagi yang belum bisa membaca, ya berarti dia menambah kosakata baru, ya, khususnya huruf hijaiyah di bahasa Arab. Nah, yang kedua tahfiz. Tahfiz itu untuk menambah hafalan mereka seperti surat-surat pendek ya di juz 30 itu yang sering kita dengar An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Jangan dipisah, jangan dijeda, disambung. Yauma idzi yasdurun nasu. Oke, udah sampai situ dulu. Ingat ya. Oke, coba sekarang kita lanjut. Apa nih? Produk aku sama belajar kampung di Berdaya itu sukanya aku dapat menambah pengalaman, dapat mengimbangi antara ilmu agama dan ilmu umum, dan aku mendapat banyak teman yang tadinya aku nggak kenal jadi kenal karena aku ngaji di kampung Berdaya. Kebersamaannya aku dan anak-anak kampung Berdaya kadang suka ngumpul-ngumpul buat main atau buat bahas-bahas tentang ngaji kampung Berdaya. Karena suka ngaji bareng, baca Al-Quran bareng, murojaah bareng, hafalan bareng, dan belajar qiraat bareng. Dukanya kadang kalau kita lagi belajar sore hari, terus hujan turun, itu tuh membuat kita nggak fokus belajar karena genting kita bocor kan, jadinya terus terang air hujannya tuh merembes ke dalam saung kita. Sama ayamnya bejonya. Ini aja di pinggirnya dia saya. Tangan diangkat, doa ditundukkan. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Oke, ulang ya. Kampung Berdaya sangat bermanfaat, terlebih untuk baca tulis Al-Quran. Anak-anak jadi bisa baca Al-Quran, bisa hafal surat-surat pendek, bisa hafal doa-doa sehari-hari, terus juga saling memahami, saling, kalau namanya anak-anak kalau main berantem, udah belajar saling memaafkan. Yang megang amplopnya di depan. Jangan megangnya, jangan di tengah berarti. Nah kan kalau belajar di kampung Berdaya biasanya aku baca Al-Quran sama hafal Al-Quran kan. Nah setelah aku baca Al-Quran dan hafal Al-Quran tuh
biasanya hati aku tuh jauh lebih tenang dan nyaman. Dan mungkin dengan adanya program pengajian Kampung Berdaya ini sangat bermanfaat untuk anak-anak Kampung Berdaya, sangat berguna karena itu mungkin akan menjadi amal yang baik untuk di akhirat nanti. Kan kedepannya untuk Kampung Berdaya, semoga Kampung Berdaya itu tetap ada dan anak-anak Kampung Berdaya itu makin jadi lebih baik, baca Al-Qur'annya, sikap dan perilakunya lebih baik, dan tempatnya juga kalau bisa lebih baik lagi gitu, nggak bocor-bocor. Kalau dari segi kegiatan, dan semoga anak-anak juga jadi makin tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pokoknya yang jelas pasti semua pengurus yayasan sama adalah ingin yayasan ini berkembang besar, pesat, dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Terus kemudian untuk umat, untuk agama, untuk bangsa dan negara ini, itu yang pasti. Kemudian yang kedua, bisa dirasakan sama anak-anak yatim, anak-anak didik kita, anak duafa kita, terus sama orang tuanya juga sekaligus, sama lingkungan sekitar dan masyarakat.